Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umur dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat membuat tugas video dengan tema pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Perkenalkan, nama saya Rizda Maulida Ananda dari kelas 4E Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Iqbal Almarhuzaki, SPDI, MPD. Dalam video ini saya akan membahas dua tokoh besar bangsa yang memiliki kontribusi luar biasa dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi keduanya memiliki satu semangat yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan umat dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Baik, yang pertama ada pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama atau biasa disebut dengan NU, dan beliau menjadi salah satu tokoh sentral dalam dunia pendidikan Islam tradisional di Indonesia. Beliau lahir pada tahun 1871 di Jombang, Jawa Timur, dan sejak muda beliau telah menekuni pendidikan pesantren baik dalam negeri maupun di luar negeri seperti di Tanah Suci Mekah. Bagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendidikan bukan hanya proses transmisi pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan akhlak, juga karakter ataupun spiritualitas. Nah, ia menetapkan adab dan akhlak itu di atas ilmu. Tuh, dalam kitabnya yang berjudul Adabul Alim wal Muta'alim, beliau menegaskan bahwa ilmu yang tidak dibarengi dengan akhlak akan menjadi sia-sia, bahkan berbahaya. Sistem pendidikan yang dikembangkan oleh beliau itu berbasis pesantren, yang mana lembaga pendidikan Islam tradisional yang menekankan pengajaran kitab-kitab kuning atau kitab klasik ya, dengan metode talaki atau pembelajaran langsung dari guru ke murid. Ini bukan sekedar transfer ilmu, tetapi juga pewarisan nilai dan juga spiritualitas. Nah, mata pelajaran utama di pesantren itu mencakup ilmu fikih, tauhid, tafsir, hadis, nahwu, dan shorof. Pembelajaran berlangsung dalam suasana yang kekeluargaan dan kedekatan antara santri dan kiai itu. Tidak hanya otak yang diasah, tetapi juga hati dan perilaku. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya keikhlasan dalam belajar. Ia mendidik para santri untuk mencari ilmu bukan demi gelar atau pangkat, tetapi untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan kemaslahatan umat. Pendidikan menurut beliau adalah ibadah. Nah, melalui pesantren, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini berhasil mencetak ribuan ulama dan tokoh bangsa yang berperan penting dalam sejarah Indonesia. Hingga kini, pesantren tetap menjadi pilar pendidikan Islam yang menjaga warisan ilmu, akhlak, dan juga spiritualitas. Selanjutnya ada pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah sosok pembaru pendidikan Islam di Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta pada tahun 1868 yang dikenal dengan pendiri organisasi Muhammadiyah. Dalam konteks pendidikan, beliau memiliki pandangan yang sangat progresif ya. Bagi beliau, pendidikan tidak hanya berfokus pada pengajaran agama dalam bentuk hafalan atau ritual semata. Ia meyakini bahwa pendidikan Islam harus mampu menjawab tantangan zaman, dan itu berarti mengintegrasikan ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan modern. Nah, melalui sekolah-sekolah Muhammadiyah yang beliau dirikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memperkenalkan model pendidikan yang berbeda dari
pesantren tradisional pada masa itu gitu ya. Jadi di sekolahnya siswa tidak hanya belajar Al-Quran dan hadis, tetapi juga ilmu umum seperti matematika, sains, geografi, dan lainnya, tetapi digabungkan dengan ilmu agama gitu. Nah, beliau juga memperkenalkan metode pengajaran yang lebih sistematis seperti penggunaan papan tulis, buku pelajaran modern, serta pembelajaran di ruang kelas yang tertata. Ia lebih mendorong siswa untuk berpikir kritis, aktif, dan juga memahami makna agama secara kontekstual. Nah, lebih dari itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menanamkan nilai-nilai sosial dan juga kemanusiaan dalam pendidikan. Baginya, seorang muslim yang baik bukan hanya saleh secara pribadi, tapi juga harus berguna bagi masyarakat. Nah, pendidikan harus melahirkan generasi yang peduli pada keadilan juga gitu. Nah, inilah kenapa pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menjadi fondasi pendidikan Islam modern di Indonesia. Ia memadukan ruh agama dengan semangat kemajuan dan juga ilmu pengetahuan. Perbandingan dari kedua tokoh besar ini, yang mana Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu lebih menekankan pentingnya tradisi pesantren dengan pengajaran kitab-kitab kuning gitu ya, metode talaki, dan juga penguatan akhlak melalui adab dan juga kedekatan dengan guru. Nah, sedangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih pendekatan pembaharuan dengan membangun sistem pendidikan modern dengan kurikulum yang terpadu, menggabungkan pelajaran agama dengan pelajaran umum, serta memperkenalkan metode pengajaran yang rasional dan juga terstruktur. Beliau percaya bahwa Islam harus bersinergi dengan kemajuan ilmu dan juga teknologi agar tidak tertinggal. Nah, meskipun cara keduanya berbeda gitu ya, tapi memiliki visi yang sama, yaitu mencerdaskan umat, membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan juga berakhlak mulia. Nah, meskipun zaman telah berubah gitu ya, tapi pemikiran pendidikan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memiliki relevansi yang kuat dalam dunia pendidikan di Indonesia. Jadi di sini kita akan belajar bahwa pendidikan Islam tidak harus memiliki antara tradisi atau modernitas, tetapi bisa menggabungkan dari keduanya. Pendidikan yang baik yakni pendidikan yang mampu membentuk manusia berilmu, berakhlak, dan juga siap menghadapi tantangan global tanpa kehilangan keislamannya. Mungkin segitu saja penjelasan singkat mengenai tema pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.